Dulu ada pepatah soal wanita melahirkan. Disebut 7 hidup, 8 tak hidup. Maksudnya kalau hamil 7 bulan, bayi lahir prematur masih bisa selamat. Tapi 8 bulan belum tentu. Kakek adalah tabib terkenal di sekitar sini. Tabib besar. Dia bilang aku itu anak ibuku yang lahir di usia kandungan 7 bulan. Pas malam itu, tanggal 15 bulan 7. Saat arwah lewat pertengahan bulan 7. Bayi menangis di mana-mana. Hewan tak tenang. Celaka. Anak ini lahir pasti ada masalah besar. Tanda sial-sial sekali. Bintang biduk 7 menembus langit. Guru besar turun ke dunia memberi titah. Ibunya meninggal saat melahirkan sulit. Anak ini lahir prematur 7 bulan, fisiknya lemah. Lahir tepat saat gerbang arwah terbuka lebar. Nasib aneh tanpa orang tua. Syali, rumah ini tak bisa kau tinggali lagi. Ayah, anak ini masih kecil. Bagaimana aku bisa pergi? Ayam betina berkokok, dunia terbalik. Yindan yang kacau. Hewan gelisah, cepat pergi. Cepat pergi, kalau tidak pasti terjadi musibah. Ayah, Karena aku fisiknya lemah, sering sakit-sakitan. Jadi aku bisa lihat hal-hal yang orang lain tak bisa lihat. Namamu Zhang Shiwu kah? Ah, Namamu Zhang Shiwu kah? kok kamu tahu nama keluargaku, Zhang? Dia nggak tahu apa-apa. Jalan besar, semua ambil jalan sendiri. Anak ini aku yang lindungi, pergi sana. Aduh, Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Nggak ada orang. aku jelas lihat tadi. Lihat pun jangan ngomong. Cukup kamu tahu sendiri, ikut aku. Oh, Berlutut. Sujud 3 kali, harus jelas suaranya. Panggil ayah angkat. kakek udah pikun ya. Mau suruh aku panggil pohon jadi ayah angkat. Ayo, cepat panggil. Hidupmu lagi sial gini. Kamu mau pun, pohonnya belum tentu mau. Ayah angkat. Kerasan dikit, belum makan ya? Ayah angkat. Pinus 1000 tahun. Cemara ribuan tahun. Belum tentu lebih baik dari pohon sofora tua 100 tahun. Dengan ayah angkat melindungimu, asal jangan cari mati. Kamu bisa hidup aman sampai meninggal. Hujan mau turun. Nona, lagi petir, jangan berdiri di bawah pohon. Nona. Orangnya hilang. Gawat, ayah angkat kena petir. Kenapa aku merasa gelisah begini? Gawat, petir menyambar sofora. Bakal ada masalah besar. Kakak Shiwu, Siapa? Menjemput pengantin malam hari. Kakek bilang kalau ketemu, angkat tandu nikah malam-malam. Harus tutup mata, balik badan. Diam-diam bilang, jangan salahkan kalau tabrakan. Kakak Shiwu, Suara Xiaofang. Kakak Shiwu. Ayo ikut aku.
Mei Mei. 3 tahun sekolah, aku tuh nggak pernah sadar. Ternyata Xiaofang secantik ini. Masih cantik aja. Mau mati ya kamu? Masih cantik, kamu mau mati. Siapa yang pukul aku? Kakek, kenapa pukul aku? Pukul kamu, bapak angkatmu kena petir. Nggak pukul, kamu makin sombong. Bapak angkat, kakek. Hari ini aku lihat wanita berbaju merah. Dia berdiri di sini. Lalu bapak angkat kena petir. Wanita mati tragis pakai baju merah. 7 hari arwahnya masih kuat. Aura wanitanya terlalu berat. Makanya ada petir. Pohon akasia itu, Yin. Kasihan bapak angkatmu pohon akasia bodoh. Dia yang kena musibah ganti wanita itu. Lalu bapak angkat masih bisa lindungi aku nggak? Lindungi apaan kalau bisa? Kamu nggak bakal ketemu makhluk kotor tadi. Cepat pulang sama aku. Aku harus siapkan formasi. Atur lagi nasibmu. Ketemu makhluk kotor itu. Tapi aku jelas lihat Xiaofang menikah. Xiaofang, maksudmu kamu lihat Xiaofang? Iya, bukannya Xiaofang nikah hari ini? Nikah sama siapa? 7 hari lalu keluarga Xiaofang paksa dia nikah sama orang sakit. Xiaofang nggak mau, akhirnya bunuh diri di rumah. Tidak mungkin, aku jelas baru di jalan. Barusan aku lihat dia duduk di kereta pengantin. Dia juga kasih aku ini. Coba lihat yang kamu pegang, apa itu? Kok ini jadi tali rami? Tali rami apa? Itu tali gantung diri. Kok ini jadi tali rami? Tali rami apa? Itu tali gantung diri. Tali gantung diri? Hari pemakaman Xiaofang. Peti mati jahat jatuh nggak bisa dibawa. Beberapa pengrajin peti mati meninggal. Kamu pegang tali ini, kamu digantung dia. Kakek, jangan nakutin aku. Bukannya masih ada kereta pengantin? Hari ini malam ke-7 dia kembali lihat-lihat. Yang kamu lihat itu bukan kereta, itu peti. Peti mati. Xiaofang sudah meninggal. Nggak mungkin. Ayo pergi, kalau nggak pulang siap-siap, kamu bakal mati. Sujudlah di depan leluhur. Maushan, ada resep usir roh jahat. Panggil leluhur buat usir sial. Kakek, apa yang kamu oleskan itu? Mau selamat, diam aja. Abu Dupa buat samarin aura. Malam ini malam ke-7. Sebelum tengah malam, kita harus buang tali rafia ke kamar dia semasa hidup. Kakek, aku takut. Takut? Boleh aja nggak pergi. Tinggal tunggu aja. Dia datang lewat tali gantung itu malam-malam nyari kamu. Takut? Boleh aja nggak pergi. Tinggal tunggu. Dia datang lewat tali gantung itu malam-malam cari kamu. Nggak mungkin, kan? Kita kan teman satu sekolah. Kakek, gimana kalau kakek aja yang pergi? Aduh, jangan telah malam. Kamu korbannya, orang lain nggak bisa gantiin. Ayo bangun, cepat jalan. Kakek, ini rumahnya Xiaofang. Pantas dendam Xiaofang belum hilang. Rumah ini menghadap selatan, timur laut lebih rendah. Ini disebut rumah Yin sendirian. Kakek, apa itu rumah Yin sendirian? Rumah Yin sendirian juga disebut kumpulan air Yin. Di timur laut selalu ada air. Janda pasti tinggal di aula tengah. Arah timur laut di rumah ini kebanyakan air. Penghuni rumah rata-rata tidak punya keturunan, baik makam maupun rumah. Timur laut tak boleh terlalu rendah. Lalu, kita tetap masuk ya? Sudah sampai, masuk saja. Ngapain nggak masuk? Ayo. Kakek, bukannya Xiaofang sudah dikubur? Kok dia masih di sini? Xiaofang masih punya dendam, jadi belum pergi. Harus bantu dia pergi. Harus sedot dendamnya keluar. Sedot keluar? Sedot gimana? Pakai mulut, tentu saja. Cepat, turunkan dia. Xiaofang punya penuntutnya sendiri. Jangan ganggu aku ya. Manusia bertarung demi harga diri, Buddha demi dupa. Dendam Xiaofang belum hilang. Dia masih terombang-ambing di dunia ini. Tak bisa reinkarnasi. Tak bisa lahir kembali. Shibu, hisap dendamnya keluar. Kakek, Kak Shiwu,
kamu datang. Aduh. Debuk kembali ke tanah. Xiao Fang, kamu tak harus di sini. Buanglah dendamu. Pergilah ke tempat seharusnya. Tua bangka, kamu ikut campur. Gawat, cepat kabur. Perintah, Sego. Langit bulat, bumi persegi. Perintah 9 bab. Aku perintahkan semua arwah patuh sembunyi. Kakek, sudah beres? Beres apa? Hanya tahan sebentar. Cepat pergi. Kakek, gimana ini? Kalau dia tetap mau kamu, jadi penanggung dendamnya. Biar aku penuhi maunya. Besok tengah malam kalian menikah. Kalau dia tetap mau kamu, jadi penanggung dendamnya. Biar aku penuhi maunya. Besok tengah malam kalian menikah. Nikah? Kakek, aku takut. Takut apa? Kalau mau selamat, ikuti kata-kataku. Besok siang cari seekor ayam jantan tua yang usianya lebih dari 9 tahun, tulis tanggal lahirmu. Gantungkan di badan ayam. Terus, Lalu, malam ini pakai baju pengantin merah. Tidur di aula leluhur. aku tidur sendiri di aula? Tentu saja, kalau aku kakekmu tidur di sana berani muncul itu arwah. Baik. Aku tidur sendiri? Iya, sendiri. Setelah masuk aula, bersembunyilah di dekat pintu. Setengah malam pertama, tidur dulu. Tunggu lewat tengah malam. Kalau ada yang ketok pintu, 3 kali panjang, 2 kali pendek, pegang ayamnya. Teriak barang ayam, Oke, ikut suara ayam ya. Aku bisa kok. tunggu sampai fajar. Ayam di ranjang, kamu di kolong ranjang. Ingat apapun suara apapun yang kamu lihat. Jangan keluar. Jangan bersuara. Kalau lewat nih kamu selamat. Ya. Kakek awasi aku ya. Kalau aku dibawa arwah itu, nanti kalau kakek mati tak ada yang gotong jenazah. Aduh, cepat masuk sana. Ya. Masih lama sebelum tengah malam? Aku tidur dulu deh. Ya. Ada yang datang? Ada yang datang? 3 kali lama, 2 kali pendek. Setelah kau masuk ke aula leluhur sembunyi di belakang pintu tidur di awal malam, tunggu sampai larut malam. Kalau ada yang ketuk pintu, 3 kali lama, 2 kali pendek. Pukul ayam itu, kokok bareng ayam jantan. Kukuruyuk. Pergi. Datang lagi. Kukuruyuk. Kali ini sudah pergi kan? Aduh. Kukuruyuk. Kakak ke-15. Aku Xiao Fang. Buka pintunya. Aku nggak mau nikah sama si sakit itu. Xiaofang, pulanglah. Aku tahu kau nggak mau nikah sama si sakit. Tapi jangan ganggu aku juga. Waktu subuh. Sudah subuh. Kakek bilang ayam tidur di ranjang. Aku tidur di bawah. Sudah subuh. Kakek bilang ayam tidur di ranjang. Aku tidur di bawah. Kakak ke-15. Aku temani kamu. Kakak ke-15. Hari ini hari baik. Kita menikah ya. Ayo, kita hormati langit dan bumi. Salam pertama untuk langit dan bumi.
Salam kedua ke orang tua. Suami istri saling hormat. Suamiku kecil. Ayo tidur lebih awal. Wah, putih sekali. Panjangnya banget. Ada yang aneh. Berani bohongi aku. Kakak ke-15. Jangan sembunyi. Aku tahu kau di mana. Kakak ke-15. Jangan sembunyi. Aku tahu kamu di mana. Kamu nggak bisa lihat aku. Tuan muda, menurutmu aku cantik? Nggak ada orang. Dia pergi. Sudah pergi. Dia benar-benar pergi. Kamu. Tuan muda. Ayo sini. Tuan muda, bukankah aku cantik? Cantik. Cantik. Gawat, orang brengsek itu sudah kehilangan keperjakaannya. Kakak ke-15, sebentar lagi fajar. Ayo kita pergi. Ayo. Jangan sentuh ke-15. Telat, hahaha. Licin. Beneran licin banget. Apaan licin? Masih belum bangun juga. Kakek, kok kamu kesini? Coba mana? Bukannya kita lagi malam pertama? Malam pengantin? Kamu lupa ya? Apa aku belum pernah bilang ke kamu? Bermain cinta sama hantu perempuan. Selesai deh, kamu udah ketempelan. Tinggal nunggu mati deh. Kakek, tolong selamatin aku. Aku juga nggak ngerti kenapa. Dia ngegoda aku keranjang. Kamu kebanyakan nafsu. Tergoda tubuhnya kan? Sekarang kena batunya. Jin jahat itu udah puas. Masalahmu makin besar. Masalah? Hah, Menurutku sih masalah ini malah enak. enak? Ya, Lihat aja sendiri. Enak. Lihat sendiri. kakek ini? Ada apa ini? Hantu itu petanda buruk. Dia bawa sial banyak. Kamu tidur sama mereka. Bisa selamat. Aku ini... Kakek, aku masih bisa diselamatkan? Energi pria bocor, dasar rusak. Kalau kamu bisa tahan diri, jangan tidur sama makhluk sial itu lagi. Masih bisa diselamatkan. Kakek, aku pasti bisa tahan diri. Ayo carikan jalan keluar buat aku. Kalau kamu kuat, takutnya dia yang nggak bisa tahan. Malah cari kamu lagi. Mau selamat? Besok ikut aku ke desa kabut.
Cari Pak Chen si tukang kayu. Di kuburan keluarganya ada jamu peti mati 1000 tahun. Buat obat kamu, pakai bajumu, pergi sembahyang ke leluhur. Leluhur tolong. Leluhur tolong. Leluhur tolong. Gawat. 2 pendek 1 panjang. Kamu bakal susah lolos kali ini. Ah, 2 pendek 1 panjang? Ada masalah apa? Masalah besar. Orang takut mati mendadak. Dupe takut 2 pendek 1 panjang. Ini isyarat dari leluhur. Akan ada bahaya besar di perjalananmu. Hari ini aku lihat-lihat, ayah angkatmu kena petir. Tapi masih ada sedikit harapan. Sudah jadi kayu tersampal petir. Pergilah sujud 3 kali, bawa sebatang pulang, bisa bantu kamu lewati bencana ini. Ingat baik-baik, di jalan, jangan ganggu apapun lagi. Ayah angkat, aku yang tanpa sengaja bawa kesialan. Dihantui hal aneh. Mohon, tinggalkan sebatang kayu petir. Tolong bantulah aku atasi ini. Mohon, tinggalkan sebatang kayu petir. Tolong bantulah aku atasi ini. Mohon, tinggalkan sebatang kayu petir. Tolong bantulah aku atasi ini. Mohon, tinggalkan sebatang kayu petir. Tolong bantulah aku atasi ini. Ayah angkat, tadi hampir kau usir aku pergi. Terima kasih, ayah angkat. Tanggal 15 nanti, aku janji tiap pagi dan sore bakar dupa. Setiap hari, aku sujud dengan tulus. Anak muda. Anak muda. Siapa itu? Kamu siapa? Anak muda. Anak muda. Menurutmu aku ini manusia atau dewa? Kamu... Ingat baik-baik, di jalan. Jangan ganggu apapun lagi. Anak muda. Menurutmu aku ini manusia atau dewa, hah? Kenapa aku sial banget? Selalu ketemu beginian? Anak muda. Aku tanya kamu. Menurutmu aku lebih mirip manusia atau dewa? Anak muda. Menurutmu aku mirip manusia atau dewa? Aku... Anak muda. Menurutmu aku ini manusia? Atau dewa? Manusia atau dewa? Anak muda, menurutmu aku ini manusia? Atau dewa? Kamu mirip? Mirip? Mirip apa? Cepat bilang, aku ini manusia atau dewa? Aku nggak tahu. Kamu mah gak bisa lah. Kakek, barusan di jalan. Kulihat. Anak muda, Kakek, benda itu datang. Aku... anak muda. Menurutmu aku manusia atau dewa? Kamu mirip apa sih? Tanya saja ke ibumu. Kakek, apa sih benda itu? Itu musang kuning yang sudah jadi roh. Lihat daya hidupmu lemah. Dia mau ambil kesempatan buat naik pangkat. Pakai nyawamu buat cari gelar. Itu musang kuning yang sudah jadi roh. Dia lihat kamu lemah, mau ambil kesempatan jadi dewa. Pakai nyawamu untuk dapat gelar. Pakai nyawaku buat cari gelar. Kakek, terus aku harus gimana? Kenapa apes banget sih? Aku ini... Berlutut. Kakek, kenapa dipotong rambutku? Mau selamat, diam. Kakek, kenapa kamu kasih rambutku ke ayam? Musang kuning suka banget ayam. Campur rambutmu sama beras, kasih ke ayam jantan. Ayam jantan punya banyak energi positif. Ketambahan aura dari kamu bisa tolong halau bahaya buatmu. Nanti pas ayam udah makan habis, kamu gantung ayam jantan di sisi timur pintu rumah. Ayam betina digantung di sisi barat pintu. Kakek udah siapin semua. Malam ini, kamu nginep di sini.
Apapun yang terjadi di luar, jangan keluar sama sekali. Besok pagi buka pintu lihat. Kalau ayam jantan yang hilang, berarti bahaya sudah lewat. Eh, ayam betina yang hilang. Ayam betina yang hilang. Kenapa panik? Cuma musang kuning doang? Kakek juga nggak takut kok. Aduh, dia cari aku, bukan kamu. Jadi kamu nggak perlu takut. Lihat, penakut banget sih. Kakek kasih cara lagi. Kalau makhluk itu masih aja ganggu, kakek bakal lawan habis-habisan. Kakek, kenapa suruh aku peluk angsa? Angsa itu musuh besar musang kuning. Malam ini peluk angsa itu dan sembunyi di bawah ranjang. Kalau musang datang, dia nggak berani sentuh kamu. Ya, Sembunyi baik-baik ya. Keluar, anak muda. Kamu pikir aku ini manusia atau dewa? Anak muda. Keluar. Kamu pikir aku ini manusia atau dewa? Anak muda. Anak muda, keluar. Aku tahu kamu di situ. Hehehe. Makhluk laknat. Mau mati ya? Orang tua, kau ganggu aku sukses jadi dewa. Mati. Tangkal setan. Pergi. ternyata benar musang kuning, ilmunya tinggi juga. Kalau musang sudah dikalahkan, kita bisa tenang. Pergi ke tukang kayu Chen, ambil jamur peti mati. Paman Ju. Tolong selamatkan datuk kami. Bibili, cepat bangun. Datuk kalian kenapa? Datuk kami, kemarin dia ke Cihe cari ikan. Setelah pulang dia jadi bingung dan linglung. Nggak sadar sama sekali. Cari ikan di Kihe? Kihe sudah kering 3 tahun. Dia cari ikan apa? Aku juga nggak tahu, katanya banyak orang turun ke sungai. Dia ikut turun juga, dia bawa pulang 2 ikan mas besar. Gawat. Datuk kalian buat masalah besar. Gawat. Datuk kalian buat masalah besar. Tangkap ikan mas, kok bisa bawa sial besar, Paman Jiu. Jangan nakut-nakutin aku. Takut Datuk nggak tahu. Kamu belum pernah dengar cerita orang tua. Dulu jembatan Kihe rusak, nggak pernah bisa dibangun. Akhirnya pakai lebih dari 30 orang. Jadikan tumbal hidup baru berdiri. Tumbal hidup? Kakek, apa itu tumbal hidup? Tumbal hidup itu di kitab Luban satu cara jahat. Beberapa tempat adalah aneh. Bangun jalan ambruk, bangun jembatan runtuh. Cuma pakai manusia sebagai dasar, baru bisa berdiri. Cara ini makan korban, lawan moral. Orang yang dijadikan tumbal itu, dendamnya susah hilang. Jangan-jangan orang yang Datu lihat cari ikan. Semuanya orang yang jadi tumbal? Ya, bisa dibilang begitu. Datu ambil ikan punya mereka. Harus bayar dengan nyawa. Aduh, Paman Ju. Tolong selamatkan Datuk. Kalau dia nggak ada saya janda tua ini, bagaimana bisa hidup? Kakek, tolong selamatkan Datu. Dia sahabat baikku. Satu desa cuma dia yang nggak jauhi aku. Ayo kita cek Datu. Dua roh dunia selalu di luar. Hanya roh utama tinggal di badan. Datuk kehilangan roh hidupnya. Jiwanya hilang. Dalam 3 hari kalau tidak ketemu. Tak bisa diselamatkan. Kakek, ayo cepat kita cari. Kita nggak bisa nemuinya. Cuma kamu yang bisa. Cuma aku yang bisa. Ya. Roh Datu terpisah. Orang biasa punya energi yang kuat. Susah buat dia dekat. Cuma kamu dan si pembawa sial itu pernah intim dengan Chun Feng. Api yang mu lemah. Nah, jadi cuma kamu yang bisa bawa dia kembali. Shiwu. Tolong Tante mohon selamatkan Datu. Tante, bangun dulu.
Biar aku yang pergi. Lisau. Siapkan satu lentera merah. Dan baju Dato. Yang sering dia pakai, ya. Iya. Kakek, aku pergi. Ya. Bawa bajunya Dato. Lewat gunung ini, sampai ke Cihe. Ingat di jalan. Jangan menyerah. Langsung ke Cihe. Ya, Dan sampai di tepi Cihe, jangan turun. Langsung balik teriak sepanjang jalan. Dato, pulanglah, tunjukkan jalannya. Bimbing dia pulang, ingat baik-baik. Di perjalanan pulang, apapun suara yang kamu dengar. Siapapun panggil namamu, jangan jawab, jangan menoleh. kalau aku menoleh gimana? Balik, manusia punya 3 api. Itu lambang semangat hidup, roh jahat punya 3 napas. Yaitu sial sebelum mati. Dendam kematian tak wajar. Dan energi kematian yang tak berinkarnasi. Kalau kamu menjawab, dia bisa padamkan satu apimu. Setelah 3 kali, 3 napasnya habis, dia bebas dan lanjut reinkarnasi. Lalu aku? Hei, kamu kumpulkan sial, dendam, dan napas mati. Semua gabung di dirimu. Kamu bakal cepat mati. Hei, kalau aku mati, siapa yang layarkan perahu buat Anda? Hei, Aku pergi. Dato, baliklah. Dato, baliklah. Dato, baliklah. Shiwu, cepat ikut aku ambil ikan kura-kura segede baskom. Dato, ingat, jangan pernah jawab, jangan pernah menoleh. Dato, baliklah. Shiwu, kamu masih anggap aku saudara? Kamu dipanggil pun nggak nyaut. Aku... Dato, baliklah. Dato, baliklah. Dato, baliklah. Shang Shiwu, aku di bawah sungai Cihe. Cepat balik dan tolong aku. Aku nggak dengar. Dato, baliklah. Sudah hampir sampai, Shiwu, kerja bagus. Sisanya kakek bantu kamu. Kakek. Yah. Wah, astaga dia aku menoleh. Aduh. Shiwu, kenapa lari? Kakek jatuh. Kalau kamu menunduk kan bisa lihat. Aduh. Kakek, kau buatku takut. Kukira... Selesai sudah. Aku sudah 2 kali menoleh. Dato. Tak berhasil membawamu kembali, aku sendiri malah hampir ikut. Dato, cepetan pulang. Cepat pulang. Tuan muda biar aku bantu. Xiao Fang. Salah, tidak benar. Jangan sekali-kali menoleh. Dato, pulanglah. Tuan muda itu milikku. Semuanya minggir. Dato, pulanglah. Dato, kakek. Lanjut jalan, jangan menoleh. Sancing menjaga 3 jiwa. Tertutup. Kakek, aku menoleh 2 kali. Bagaimana ini? Ini, kenapa sebanyak ini? Masih ada lagi? Ini, kenapa jadi banyak sekali? Kakek, ada apa? Aku nggak apa-apa kan? Harusnya nggak apa-apa. Orang biasa kena 1, udah pasti mati. Kamu diganggu puluhan, tapi masih baik-baik aja. Artinya ada yang lebih kuat di belakangmu. Sedang memperhatikan, kalau kamu dalam bahaya, kamu udah nggak hidup sekarang. Yuk urus yang besar dulu. Masuk rumah. Puluhan. Berarti aku bakal mati dong. Kakek. 3 jiwa tetap. Roh utuh segera seperti perintah. Tuan Jo, Datuk, kamu sadar, Datuk? Kamu bikin ibu takut banget. Shiwu,
Kakek, tubuhku nggak bisa dikendalikan lagi. Shiwu. Kakek, tubuhku nggak bisa dikendalikan. Gawat. Cepat banget udah datang. 3 batang dupa buka gerbang langit. Ayo cepat pulang. Kakek, kita seperti muter-muter di tempat yang sama. Sudah muter berkali-kali. Balik ke sini lagi. Sepertinya kita kena jebakan hantu. Hantu? Trik murahan. Mau mengusir aku? Shiwu, coba kencingin tempat ini. Kakek, lupa ya. Bukannya kemarin, aku baru kehilangan keperjakaan sama Xiaofang. Kamu... Aduh, biar aku aja. Kamu mau, kek? Kamu masih penjaga? Gimana menurutmu? 4 penjuru, tunjukkan jalan. Pejaka beri petunjuk. Pergi. Kakek, kamu masih penjaga? Lalu ayahku? Ayahmu aku pungut kok. Jalannya sudah kelihatan. Cepat pergi. Aneh. Kenapa? Oh, tidak apa-apa. Seperti ada kabut. Kabut ini aneh deh. Ayo cepat. Mereka datang. Shang Xiu main yuk. Aneh. Tadi aku lihat 2 anak kecil. Lama banget sih, ayo cepetan. Datang lagi. Kakek. Kakek, kamu kemana? Xiu main yuk. Xiu, ayo kita cari ikan di Kihe. Siapa anak nakal ini? Malam-malam begini cari ikan buat apa? Pergi! Chang Xiu, nggak usah sibuk. Cari ikan sampai pagi baru pulang. 2 anak kecil berani ngerjain aku. Lihat aja, aku bikin kalian kapok. Aku... Hehehe. Chang Xiu, mau cari ikan nggak? Cari apaan? Gawat. Jangan-jangan ini makhluk ganas di Kihe? Chang Xiu, mau cari ikan nggak? Kakek pernah bilang, manusia takut hantu 30%, hantu takut manusia 70%. Kalau ketemu makhluk jahat, jangan sampai nyali ciut. Chang Xiu, mau cari ikan nggak? Ayo, nekat saja. Makhluk kotor takut dimaki. Awas, ku bikin mereka kapok. Chang Xiu, mau cari ikan nggak? Chang Xiu, mau cari ikan nggak? Chang Xiu, mau cari ikan nggak? Sialan kalian. 2 bocil kurang ajar. Berani ngadangin gue? Gue hajar kalian sampai emak kalian pun nggak kenal. Cepat pergi. Jauh-jauh dari gue. Atau gue kulitin kalian. Berhasil ya? Kakek. Kakak ipar kenapa? Kak, kamu kenapa? Aku kayaknya mau lahiran. Rumahku di desa depan 3 li dari sini. Mais, tolong antar aku ke sana ya. Tolong aku, Kakak tahan dulu ya.
Aduh kakak. Sudah lari lama. Desa kalian belum sampai juga. Sebentar lagi, sebentar lagi. Kak masih jauh nggak? Aku udah nggak kuat lari. Mais, tahan sedikit lagi. Sebentar lagi sampai rumah. Shiwu, ngapain kamu muter-muter di sini? Kakak ini mau melahirkan. Aku antar dia pulang dulu ya. Pulang? Lihat kamu bawa apa tuh? Tadi jelas-jelas aku gendong ibu hamil. Ini tempat apa sih? Aku jalan duluan di depan, nggak lihat kamu ikut, jadi balik cari kamu. Terus kulihat kamu gendong boneka kertas, muter-muter di kuburan ini. Kuburan? Pemakaman? Iya, itu kuburan ibu dan anak. 3 mayat dikubur jadi satu, lihat. Benar, itu kuburan ibu dan anak. 3 mayat dikubur jadi satu. Yes! Jangan-jangan anak kecil yang tadi aku temui sama ibu hamil itu, apa mereka itu? Ayo kita cari Pak Chen tukang kayu. Energi positifmu lemah. Gampang ketempelan hal-hal kotor. Harus cepat diatasi. Shiwu, cepat. Kakek. Aku mau pipis, kakek duluan aja. Kamu kayak keledai pemalas, sering pipis. Hati-hati jangan pipis di pinggir jalan. Itu buat abu jenazah. Contoh, Bu. Sial, habis dah. Maaf banget ya. Uhuk, gimana rasanya? Terlalu panas, asin. Siapa yang ngomong? Ayo cepat, sudah gelap. Iya, datang. Sial, habis dah pipis di kendi abu orang. Jangan sampai ada masalah. Pipis di kepala orang. Langsung pergi aja. Awas sial nempel. Pipis di kepala orang. Langsung pergi aja. Awas sial nempel. Iya. Aduh, dikejar. Kakek, tolong. Lagi kenapa? Kakek, tolong, kakek. Aku bisa gerak lagi. Kak, aku nggak sengaja. Tolong maafkan aku. Oh, siapa kakakmu? Nakal banget. Kakak cewek. Kak, aku mohon. Tolong lepaskan aku. Panggil aku kakak. Panggil nenek juga percuma. Nenek, tolong lepaskan aku. Kalau nenek lepasin aku, nanti aku pasti kirim lebih banyak uang kertas buat nenek. Dan kirim beberapa pelayan kecil. Nenek diam saja. Aku anggap nenek setuju ya. Permisi. Aduh! Kakek. Di sana! Kenapa buru-buru? Ada apa lagi? Kakek, di sana ada guci berubah jadi setan. Bisa bicara juga, malah ngejar aku. Kamu ini ngaco aja kamu. Mana ada guci jadi setan? Kayaknya kamu capek jalan. Mau curi-curi waktu. Itu guci abu di pinggir jalan. Kamu bikin masalah lagi ya? Hah? Enggak. Aku enggak pipis di guci abu itu. Bagus kalau enggak. Kalau enggak sengaja pipis, minta maaf sungguh-sungguh. Harus sungkem dan minta maaf. Kalau energi positifmu rendah, nanti kamu kena masalah lagi. Tundukkan kepala dan minta maaf dengan tulus. Kalau pipis di situ gimana? Kalau enggak tulus tunduk dan minta maaf, apa yang akan terjadi? Orang butuh harga diri, dewa cuma perlu lupa. Kalau orang lain pipis di kepalamu, dan dia nggak minta maaf dengan tulus, apa kamu bakal gimana? Aku bakal hajar dia. Habis sudah. Kakek, jalan duluan aja. Aku pipis lagi dulu. Aduh, jangan lama-lama, langit sudah mulai gelap. Kita cari tukang kayu Chen cepat. Kalau masih nggak ketemu, badanmu bisa nggak kuat lagi. Cepat jalan.
Kek. Di depan itu desa Taiping. Bener, ayo kita cari tukang kayu Chen. Ya, Kalau sudah datang, tinggal aja di sini. Boleh tanya, apakah Anda tukang kayu Chen, Master Chen? Kalian siapa? Saya Zhang Daoji, orang desa sederhana. Ini cucuku, Shiwu. Master Chen. Apa ada yang berubah di rumah? Istri saya hamil 7 bulan. Sulit melahirkan anak kembar. 1 orang 3 nyawa. Hari ini dimakamkan. Saya antar mereka pergi. 1 jenazah, 3 nyawa, kembar naga dan phoenix. Jangan-jangan yang kupanggul di punggungku itu... Tolong tabah ya Pak Chen. Kami yang lancang. Kami akan datang lagi lain waktu. Pak Zhang. Ada apa? Silakan bicara langsung. Beberapa hari lagi saya harus pergi jauh. Harus tinggalkan tempat ini. Cucu saya Shiwu umur 15. Kena musibah, kesehatannya menurun. Saya mau minta jamur peti mati. Mohon bantuan Pak Chen. Jamur itu langka. 100 mil sekitar sini. Cuman ada 1 di makam kakek saya. Tumbuh satu-satunya di situ. Kalau tidak pindah makam takkan diambil. Tolonglah Pak Chen. Kalau bisa diselamatkan, saya janji akan balas budi. Rawat Pak Chen sampai tua. Hehehe. Rawat sampai akhir tak perlu. Tapi barang dari leluhur. Butuh kamu jaga semalam di depan altar leluhur. Berani nggak? Oke. Kok ketiduran? Pak Chen. Kakek, tolong. Tolong, kakek. Kakek. Mau mati ya? Ada mantra Maoshan untuk usir kejahatan, memanggil leluhur, menyingkirkan sial. Pergi. Shiwu, kamu nggak apa-apa. Kakek. Tukang kayu Chen, ada apa? Tukang kayu Chen keluarganya kena musibah besar. Nafasnya tersumbat di dada. Dia meninggal. Sudah mati, tapi tadi dia jelas. Mati saja sudah cukup parah. Tapi kucing hitam lewat ruang duka. Tanda buruk dendam tumbuh dari kepedihan, tak kunjung hilang. Ditambah petir, tidur sekamar dengan menghisap energi hidupmu. Mayatnya berubah jadi zombie. Jadi, kakek cepat lari. Percuma. Dia sudah mengenal bau tubuhmu. Kemanapun kamu pergi, dia akan tetap menemukanmu. Lalu harus gimana? Sebelum pukul 2 malam besok, siapkan kertas kuning, beras ketan, benang tinta darah ayam jantan, lemak babi hitam. Sebelum pukul 2 malam besok, siapkan kertas kuning, beras ketan, benang tinta darah ayam jantan, lemak babi hitam. Kakek, benda-benda ini memang manjur? Darah ayam dan lemak babi hitam, campur buat lampu kertas kuning untuk segel pintu, beras ketan usir aura, benang tinta untuk ikat. Itu semua senjata lawan zombie.
Dengar kata kakek, rintangan ini kamu pasti bisa lewati. Zombie yang kamu maksud, tukang kayu Chen? Dia jadi zombie. Kok dia bisa jadi zombie? Orang jadi jahat karena dia tak berusaha. Jadi zombie gara-gara masih ada satu napas tersisa. Sebelum mati, marah, kesal, murung, tertekan. Setelah meninggal, selalu ada satu napas terkumpul di tenggorokan. Tukang kayu Chen juga begitu. Dia mati, tapi napasnya belum habis. Iya, benar. Napas itu tak bisa keluar. 3 jiwa pergi, tapi 7 roh masih ada. Jasadnya jadi kaku dan haus darah, tak punya kesadaran. Kakek, cara-cara kakek. Bisa atasi dia nggak? Cuma solusi sementara. Zombie, serap dendam dunia. Lahir dari aura kotor. Tak tua, tak mati, tak hancur. Dibuang dari 3 dunia. Tersisih dari 5 jalan hidup. Hidup tanpa tempat. Terusir. Kuat karena dendam. Makan darah. Hisap darah makhluk hidup. Lepas sepi tanpa batas. Abadi tak bisa mati. Lalu ngapain lawan dia? Zombie juga ada levelnya. Mayat baru jadi zombie. Disebut Baijang. Setelah hisap darah, jadi Heijang. Kebal senjata. Tapi takut sinar matahari. Naik lagi jadi Fei. Jang hisap energi matahari dan bulan. Tak takut apapun. Tapi yang paling bahaya, Hanba. Hamba. Zombie apa itu? Hamba. Zombie apa itu? Hanba. Dia bukan mayat lagi. Sudah jadi dewa setelah latihan. Tapi dia dewa jahat. Kemanapun dia pergi, tanah jadi kering. Tak ada tanaman yang hidup. Hanya hati langit yang bisa mengalahkan. Si tukang kayu Chen zombie jenis apa dia? Chen hanya Baicang terlemah. Kita cuma perlu hisap. Aura buruk dia sudah selesai. Syukurlah. Cuma Baijang. Aku mau siapkan alat. Tidak benar. Aku sudah pakai mantra Yin. Si Chen seharusnya jadi brutal. Harusnya bantai desa Taiping. Kenapa nggak ada suara? Diam. Enggak. Kok tak ada yang terluka? Kurang kuat latihannya? Serap. Semakin banyak diserap, semakin ganas. Bulan purnama di barat. Pedang kayu di tangan. Kamu mau ritual. Matahari terbit, bahaya datang. Jangan sampai kena api sejati. Ini bukan tubuh aslimu. Tubuhmu bukan tubuh giok. Bakar tubuh ini. Biar lahir kembali. Pergi. Mulai membantai. Hahaha. Hahaha. Suara apa itu? Kenapa terdengar serem banget? 15. Semua barang sudah siap. Kakek, semua sudah siap. Darah ayam, minyak babi, lampu, kertas kuning, benang tinta, juga beras ketan yang kakek beli. Bagus. Nanti tempel semua pintu dan jendela pakai kertas kuning. Jangan takut, jangan takut. Kalau bahaya datang pun, kita nggak takut. Mampus lo. Mampus lo.
Tolong aku. Cepat! Sekarang, sedot dendamnya lewat mulut. Au, au, au! Cepetan! Ngapain lama banget sih? Kakek, nggak bisa. Aku nggak bisa lakukan. Atau aku kunci dia. Kakek aja yang sedot di mana? Kunci apaan? Cepetan. Ya udah minum darah. Udah jadi zombie hitam. Kuat banget. Nggak usah kunci. Cepetan. Aku bisa. Aku sanggup. Biar aku lakukan. Gawat! Tukang kayu Chen terperangkap. Jangan-jangan ada pendeta itu lagi. Ganggu urusanku. Rusak! Kakek, Kejar. Jangan biarkan dia kabur. kakek. Bahaya itu larinya kenceng banget. Baru sebentar aja. Udah nggak kelihatan. Dia lari di hutan ini. Nggak jauh. Kakek, hutan ini luas banget. Kita cari di mana? Prajurit roh 5 unsur. Dengar perintahku. Mata ajaib. Buka. Ada yang aneh. Tukang kayu Chen jelas sudah minum darah. Aura jahatnya tinggi banget. Tapi nggak kelihatan sama sekali. Seolah dia menghilang. Kakek, jangan-jangan kakek kurang latihan? Makanya nggak kelihatan? Aku memang kurang latihan. Kalau begitu siap-siap mati saja. Cuma bercanda, cuma bercanda. Kalau nggak ketemu, kita pulang tidur aja. Semalaman nggak tidur. Udah ngantuk banget. Tidur apaan? Mereka sembunyi. Kita terang-terangan. Kalau nggak mau pas tidur, darahmu disedot habis. Cari dia sekarang. Kakek aja nggak nemu. Aku mau cari di mana? Cahaya ajaib. Tunjukkan kebenaran. Kon. Arakun. Ayo. Aduh. Astaga, maaf. Ini... Saudara Dao, kamu juga cari zombie? Saudara Dao. Iya, saya cari zombie. Boleh tanya Saudara Dao, latihan di gunung mana? Tinggal di kuil mana? Xuan Kimaoshan. Ilmunya kuat. Dewa Tiga Suci duduk di aula. Pedang petir dan hujan hancurkan iblis. Bebaskan Yin Yang dengan 2 lengan. Zhang Daoju dari Maoshan. Salam Saudara Dao. Salam Saudara Zhang. Tidak tahu saudara latihan di gunung mana? Tinggal di kuil mana? Gunung Kui ada harimau, tanahnya panas. Guru tahu sejati jinakkan jaring iblis. Mantan murid Longhu, Dulong. Sudah lihat zombinya Saudara Dao? Sudah, sayang zombinya. Sudah berubah jadi zombie hitam. Saya kurang ahli ilmu. Bahkan sempat terluka. Tubuh Saudara Dao terinfeksi racun mayat, jangan tunda-tunda. Tidak apa-apa. Kita memang harus basmi iblis. Si biang kerok itu lari ke arah timur laut. Saya mau bantu Saudara Dao basmi iblis dan kejahatan. Bunuh iblis, hantu, dan zombie. Tapi jangan abaikan nyawamu sendiri. Lagi pula matahari terbit di timur, energi positif lagi kuat. Si biang itu juga tak berani keluar. Lebih baik kita pulang obati luka. Terima kasih teman Dao. 15 ayo kita pergi. Sakit itu benar. Sakit tandanya kamu masih bisa diselamatkan. Racun mayat belum sepenuhnya sampai ke jantung. Terima kasih teman Dao. Teman Dao, istirahat yang baik. Ganti obat 3 hari sekali. Paling lama setengah bulan. Racun mayat akan benar-benar hilang. 15 ayo ikut aku. Jamur peti mati sudah ditemukan. Malam ini buat obat tambah energi kamu. Kakek, bagaimana kalau racun mayat masuk badan? Kalau tidak cepat dihilangkan, darah akan tersumbat, tubuh jadi kaku. Pelan-pelan jadi setengah manusia, setengah mayat. Akhirnya total jadi zombie. Kita belum ketemu tukang kayu Chen. Apa dia akan balik malam ini? Ini rumah tukang kayu Chen. Kamu kira dia bakal datang atau tidak? Saya tahu tidak mau menebak. Kakek, cepatlah. Obati aku.
Ternyata memang si tua ini merusak rencanaku. Malam ini, bulan purnama, tukang kayu Chen bisa serap cahaya bulan. Tenaganya naik. Desa Taiping. Berani tidak percaya padaku, Dulong? Aku akan buat kalian seluruh desa punah. Lenyap. Minum ramuan ini, tenagamu akan pulih. 3 hari mandi ganti baju. Hormat pada leluhur. Kamu resmi jadi murid. Ilmu rahasia Maushan. Aku juga bisa pelajari. Hafalkan ini dalam 3 hari. Nanti aku buatkan pondasi tahu buatmu. Iya, iya. Ingat jangan sampai tergoda si pembuat masalah itu. Kalau tidak, aku pun tak bisa tolong. Tenang saja, kakek. Kekosongan adalah warna. Warna adalah kekosongan. Semua wanita hanya ilusi fana. Bagus, bagus. Jangan. Kenapa aku kembali? Bukankah aku di rumah tukang kayu Chen? Jangan mendekat. Nona kecil, jangan lari. Nona kecil, kamu nggak bisa kabur, manis. Jangan. Kakak tolong aku. Kakek, nggak nyangka kamu orang seperti ini. Dasar bocah kecil, kenapa kamu kesini? Keluar! Kakek. Aku benar-benar nggak sangka kamu ternyata memang orang tua bejat kayak gini. Kakak ke-15, tolong aku. Ikut aku? Bocah, kamu mau melawan ya? Hei, tua bangka. Lihat dulu, sekarang umurmu berapa? Udah 60. Jenggot sudah panjang, setengah badan udah di liang kubur. Cewek muda dan cantik kayak gini. Kok kamu tegas sih? Mereka udah bisa panggil kamu kakek. Lepaskan dia urusan saya, bukan urusanmu. Hei, Kakak ke-15, aku takut. Aku sebenarnya janda namaku Baijen. Jual tahu di luar. Dia beli tahuku. Terus dia culik aku. tua bangka, Baishin aku urus. Berani pukul aku? Emang kamu, tua bangka kurang ajar. Ayo pergi. Tua bangka. Kena ilusi dariku. Bikin keluarga kalian saling bunuh. Lihat kalian mau keluar dari desa Taiping, enggak? Kakak 15 capek ya jalan terus. Makan tahu dulu. Ayo makan-makan. Hahaha. Lembut licin enak banget. Kakak 15 makan semangkuk lagi. Aku bikin sendiri. Makan-makan. Enak banget. Bro kecil, mau nambah? Makan-makan lagi, hahaha. Masih ada? Terus saja. Ayo ikut aku pulang. Di rumah masih banyak. Cepat. Ayo lebih kuat kakak 15. Kuatkan. Ayo lebih kuat kakak 15, kuatkan. Giling tahu. Setelah giling, minum susu tahu. Habis makan tahu, giling lagi cepat. Kuatkan. Cepat. Tahu. Kamu menggiling semalaman di sini. Kalau aku telat sedikit, kamu kayak keledai. Pasti capek mati di sini. Tahu. Kamu menggiling semalaman di sini. Kalau aku datang lebih telat, kamu jadi keledai juga bakal capek mati di sini. Kakek, kenapa aku giling tahu di sini?
Siapa tahu kenapa kamu di sini, ah? Tadi malam kamu ngaco. Aku nggak bisa cegah. Aku ngaco? Yang aku ingat kamu tangkap seorang wanita baju putih penjual tahu. Namanya Baijan. Ku selamatin dia. Lalu langsung ke sini. Ilusi? Harusnya nggak gitu. Kamu sudah pulihkan energi. Nggak mudah. Kena sesuatu lagi. Orang jahat bikin masalah, kamu bawa sial, wajar aja capek. Kakek, apa itu bawa sial? Itu cara buang sial ilmu sesat. Pakai salah satu pakaian dalammu sebagai perantara. Lalu tusuk boneka jerami dan tulis namamu. Dipakai buat kendalikan kamu. Kakek cepat pikirin cara. Kalau enggak, aku harus kerja semalaman lagi. Bisa-bisa capek sampai mati di sini. Kalau pelakunya nggak ketemu, aku juga nggak bisa apa-apa. Coba kamu ingat lagi. Ada barang pribadimu yang hilang. Diambil orang. Kakek, aku selalu bareng sama kakek. Nggak kepikiran ada yang hilang, barang pribadiku nggak ada. Kayaknya cuma bisa nekat. Uang bisa manggil arwah. Nah, sekarang nggak beli dupa, lilin kertas kuning, emas-emas kertas. Semakin banyak semakin bagus. Berani-beraninya ngerjain cucuku. Malam ini bakal aku ajarin dia. Kakek, bakar ini beneran ampuh nggak sih? Tenang aja. Selama makhluk itu datang, kamu langsung bakar uang kertas, dia harus pergi narik gilingan. Terus bakar aja sampai ayam berkokok matahari terbit. Sebesar apapun masalahnya pasti selesai. Lalu kamu mau kemana? Aku takut. Takut apaan sih? Sendiri bikin masalah, sendiri juga tanggung. Aku harus awasin si Tuan Chen. Kalau zombie masuk desa, bisa repot urusannya. Oh! 15. Cepat pasang alat, narik gilingan. Datang. Gantikan aku narik gilingan. Gantikan aku narik gilingan. Memang cara kakek paling ampuh. Rasain tuh, rasain tuh, rasain tuh, biar kau rasakan juga. Hari ini kamu rasakan gimana rasanya disiksa. Biar kau rasakan juga. Gawat udah habis dibakar, bakarnya terlalu cepat. Aku hukum kamu, aku hukum kamu, aku hukum kamu. Berani-beraninya kamu. Kakek, tolong. Kakek, tolong. Dengan kekuatan mantra, perintah, kemarukan menguasai tubuh, berarti kamu bukan pelakunya. Masih ada dalang di belakangmu. Kakek, dia bilang apa? Omongan hantu. Kamu pasti nggak dengar jelas. Oh, Siapa yang mengutusmu ke sini? Desa Taiping, orang luar dilarang masuk. Kalian sudah melewati batas. Kata orang, setiap dendam ada pelakunya, setiap utang ada pemiliknya. Nggak tahu cucuku ini. Punya masalah apa sama kamu, dendam apa ini? Kerja di penggilingan hampir bikin aku mati lelah. Tinggalkan desa Taiping, nanti kalian bakal aman. Kalau tidak mati, Awalnya aku mau jalan masing-masing tanpa ganggu. Tapi kamu udah ngeyel. Aku bakal bantu lepasin kamu. aku juga terpaksa. Di desa Taiping ada orang yang ahli ilmu. Kalau nolak, aku bakal musnah. Desa Taiping ahli ilmunya tinggi. Selain aku, apa itu Dulong? Biar aku yang urus pendeta itu. Kamu harus reinkarnasi sekarang. Aku, perempuan ini, masih punya dendam, nggak bisa masuk reinkarnasi. 15. Cari 9 genteng. Aku mau bantu dia. Masuk reinkarnasi. 15. Cari 9 genteng. Aku mau bantu dia masuk reinkarnasi. masuk ke reinkarnasi ya. Kakek, baru saja ngobrol lama sama dia. Ngobrol apa aja? Penasaran? Kakek jago banget ngomong sama orang atau hantu. Bisa ngomong sesuai lawan bicara. Ajarin aku juga dong. Mau bisa bahasa hantu ya? Hah? Kunyah ini di mulutmu. Cuip. Kakek, kenapa nggak bilang dulu ini tanah liat kan? Kamu juga nggak nanya. Kakek, apa sengaja? Ngerjain aku suruh makan tanah liat? Tentu aja tanah liat. Kamu pikir belajar bahasa baru? Gampang. Cucu sendiri aja dikerjain. Hati-hati nanti mati nggak ada yang bantuin. Apa katanya? Hah? Nggak apa-apa. Aku cari genteng buat kakek sekarang. Ya. Nona Bai, aku mau hilangkan dendammu dulu. Biar kamu nggak ganggu terus. Terima kasih, Tuan. Xiu Sheng Shangdu, Xi Jing Jing Kai. 8 gerbang bersatu, pecah.
Chang Daojiu, kamu sengaja lawan aku? Baik. Aku lawan kamu sampai habis. Formasi 9 yin. Bangkit! Mau kirim dia reinkarnasi? Aku kirim kalian reinkarnasi. Julong, kamu kejam banget. Formasi 9 yen. Mau dia hancur total? Pendeta sakit banget. Sakit banget. Aku berlatih seumur hidup. Macam-macam sudah kulihat. Julong, kau remehkan aku. Atas, 3 kesucian. Bawah, segaris hati. Bangun. Nona Bai, formasi 9 yen aktif. Aku segel dulu kamu. Jadi begitu, Dulong tak akan temukan kamu. Oke. Langit bulat, bumi datar. 9 aturan sudah. Kuperintahkan sekarang. Semua hantu tunduk. Sego! Zhang Daojiu! Aku dan kau musuh abadi. Kakek, gentengnya datang. Nona Bai mana? Sudah ku segel Nona Bai. Sepatu ini adalah dendam Nona Bai. Kamu taruh genteng di sekitar sepatu ini. Aku baca mantra 9 kata. Kamu taruh genteng di sekitar sepatu ini. Aku baca mantra 9 kata. Kakek, sudah. Mantra Lin Bing Du Zheji Zhen Li Qian Xing. Jalan. Lihat ya, hari ini aku lancar reinkarnasi. Genteng jadi jalan, 2 genteng jadi jembatan. Hancur. 3 genteng membelah gunung, hancur. 4 genteng tutup tanah, 5 genteng pecah formasi, 6 genteng buka jalur roh, 7 genteng naik ke jalan, 8 genteng sambung jiwa. 9 genteng reinkarnasi, hancur, hancur, hancur. Zhang Daojiu, bagus. Sangat bagus. Kita tunggu saja. Terima kasih, Dao Zhang. Semoga Nona Bai tenang di jalan. Kakek nggak apa-apa kan? Sampai capek kakek tua ini. Aku tahu apa-apa. Tapi aku sudah rusak ilmu Dulong. Dia pasti menderita. Dulong sama tukang kayu Chen, sebenarnya apa hubungannya? Dulu aku kira tukang kayu Chen mati karena stres. Sekarang lihat, tukang kayu Chen juga dibunuh oleh Dulong. Dulong yang bunuh? Ya, benar. Dulong nggak tahu sama desa Taiping dia ada dendam apa. Nah, jadi kita berdua di desa Taiping. Jadi musuh di matanya, duri di dagingnya. Jadi itu Dulong, dia pakai boneka voodoo biar aku celaka. Tukang kayu Chen juga kena akalnya. Di dalam hutan, dia pura-pura digigit. Mungkin tukang kayu Chen itu dia yang pelihara. Orangnya jahat. Panggil roh, pelihara mayat. Kalau dia buat onar, bakal banyak korban. Kakek, ayo kita tangkap dia. Mungkin sekarang dia masih di rumah tukang kayu Chen. Ya, ayo, ilmunya jadi berbalik. Sekarang mau lari juga nggak bisa jauh. Aduh. Gawat, darahnya sudah disedot habis. Sepertinya tukang kayu Chen sudah pulang. Gawat, semuanya darahnya disedot. Sepertinya
Tukang kayu Chen sudah pulang. Tukang kayu Chen kejam juga. Ayam pun tidak ketinggalan. Kakek, Kelihatannya, Dulong juga kena. Ayo cek ke dalam. Ini bakal bahaya. "15 cepat pulang." kenapa kakek? Aku curiga ilmu Dulong sudah rusak. Tukang kayu Chen awalnya adalah zombie peliharaannya, tapi malah berbalik menyerang dia. Racun mayatnya belum sembuh. Ditambah serangan balik, racunnya makin parah. Aku curiga Dulong juga sudah jadi zombie. Dulong seorang praktisi Tao. Dia juga bisa jadi zombie. Ingatlah, belajar Tao berarti menjaga hati. Harus jaga sifat aslimu. Tegakkan kebaikan, lawan kejahatan. Kalau hati jahat akan tersesat selamanya. Dulong itu contohnya. Iya, aku tahu, kakek. Kau. Xiaofang. Xiaofang apaan? Hah? Menurutku kamu yang nggak fokus. Kakek serius, aku kayak dengar Xiaofang manggil aku. Xiaofang apaan itu? Itu bahaya yang bisa bunuh kamu. Ayo pulang. Kau. Apa? Emangnya ada yang panggil kamu? Aku beneran dengar kok. Bukan kamu dengar, tapi hatimu ingin. Ada kakek di sini. Setan mana berani muncul, cepat jalan. Apa aku memang terlalu kangen, Xiaofang? Aduh, Kakek, ada orang di depan. Nona, kenapa kamu? aku digigit ular. Lukanya menghitam. Ini ular berbisa. Biar aku sedot racunnya. Tunggu Siwu. Menyedot racun ular itu berbahaya. Biar kakek saja. Kakek, Anda sudah tua. Tidak cocok kalau kakek yang sedot. Aku masih muda dan kuat, nggak takut. Biar aku saja yang sedot. Justru karena kamu muda. Kalau kamu kenapa-kenapa, siapa yang urus aku nanti? Biar aku saja. Pak tua. Anda sudah tua, tidak sopan sentuh aku. Nanti aku sulit nikah. Biar anak muda ini saja. Pak tua, Anda sudah tua, tidak sopan sentuh aku. Nanti aku sulit nikah. Biar anak muda ini saja. Wanita ini aneh. Tapi aku nggak lihat celah sama sekali. Pak tua, kenapa dari tadi menatap aku? Kakek, jangan terus tatap dia. Dia jadi malu. Kamu pulang duluan. Aku bakal segera nyusul. Oke, aku pulang duluan. Hati-hati ya. Mas, siapa namamu? Namaku Zhang Xiao. Kamu? Namaku Xiaoe. Namamu Zhang Xiwu. Kamu kenal Xiaofang? Kenal dong. Kami satu sekolah 3 tahun. Tapi katanya keluarganya, dia menikah. Lalu berhenti sekolah dan pulang. Orang tuanya rakus uang, memaksanya nikah dengan penderita TBC yang hampir mati. Dia tak tahan lalu gantung diri. Kok kamu tahu detailnya? Aku tahu dia pakai gaun pengantin merah waktu pergi. Penuh dendam. Arwahnya masih di rumah dulu. Kamu siapa? Aku juga tahu orang tuanya anggap dia pembawa sial. Aura buruk, jenazahnya dibuang ke bukit belakang. Tak bisa tenang. Kamu Xiaofang? Kamu Xiaofang? Kok takut banget? Ini siang hari loh. Mana mungkin Xiaofang keluar? Terus kenapa kamu tahu jelas banget? Aku adanya Xiaofang Xiaoye. Aku cuma ingin temukan jasad kakakku, biar dia bisa tenang di kubur. Tak sangka malah digigit ular. Lalu gimana kamu tahu aku? Dulu kakakku sering ngomongin kamu. Sudah ya, aku harus pergi. Kamu kayak gini gimana pulang? Biar aku anterin aja.
Xiaoe, badanmu dingin banget ya. Dari kecil aku lemah, badan dingin. Kamu lemah sih. Tapi beratnya nggak enteng juga. Iya. Apa aja yang diceritain Xiaofang tentang aku? Dia bilang, kenapa bukan Shiwu yang dia nikahi? Kalau ada kehidupan lagi, dia pasti sama Shiwu. Shiwu. Kakek, kau datang lagi? Bukannya sudah pulang? Shiwu, jangan gerak. Jangan maju lagi. Shiwu cepat pergi. Aku sebentar lagi sampai rumah. Shiwu cepat pergi. Aku sebentar lagi sampai rumah. Berhenti dia. Jangan gerak. Aduh, kakek, aku anterin Xiaoe pulang dulu. Nanti aku balik. Ngapain anterin Xiaoe? Coba lihat apa yang kamu gendong. Kenapa aku sampai di sini? Xiaoe mana? Kenapa dia jadi batu? Sepertinya dia masih belum mau melepaskanmu. Kakek, ini sebenarnya ada apa? Ada apa? Dengan Xiaofang yang pernah dekat denganmu itu. Dia masih selalu mengingatmu. Senangkah enggak? Kakek, menurutku Xiaofang juga anak malang. Dia dipaksa orang tuanya menikah sama pria sakit paru-paru. Setelah meninggal, orang lain juga anggap dia sial, lalu dibuang ke belakang bukit. Tidak ada yang menguburkan. Kasihan banget. Mari kita kuburkan dia. Kalau arwahnya belum tenang, penguburan apa pun tak ada gunanya. Lalu gimana dong, Kek? Tak ada waktu lagi menahan masalah ini. Dulong dan Sen tukang kayu bisa datang kapan saja. Kita selesaikan urusan Xiaofang dulu. Bereskan sampai tuntas. Ayo, Sembahyang dulu untuk leluhur. belajar benar rahasia Maoshan? Iya. Murid Zhang Shiwu, salam hormat pada leluhur. Jaga kamar tidur. Aku cari alat. Malam ini kita bereskan masalah ini. Kakek. Kenapa kakek siapkan bawang putih banyak banget? Buat ditumbuk, telur bawang putih. Cuma mikir makan, nanti kekenyangan. Malam ini kamu jaga di sini. Terus bawang ini buat apa lagi? Bawang usir roh jahat. Dia kan niatnya mau ganggu kamu, pengen beneran jadi istri kamu. Nanti pas malam dia pasti bakal ketok pintu. Dia bakal goda kamu buat tidur bareng. Kamu harus tahan diri. Kunyah bawang putih semprot ke dia. Dia kena bau bawang itu, dendamnya lemah, pasti pergi. Ini ranting willow. Orang dulu bilang ranting willow untuk usir roh. Pukul bagian bawahnya. Nanti malam pas kedua kalinya dia pasti kapok. Dia bakal maksa kamu. Buka pintu, biarin dia masuk. Jangan tunggu dia bicara, langsung cambuk dia pakai ranting willow. Jangan berhenti. Pukul sampai dia jongkok di paha kamu, baru langsung berhenti. Suruh dia pergi. Suruh pergi, tapi gimana kalau dia balik lagi? Biarkan dia pergi, tapi bagaimana kalau dia balik lagi? Kalau kamu nggak biarkan dia pergi, kalau dia nekat, kamu bisa mati. Istirahat saat tengah malam. Pada saat fajar, dia akan ambil kesempatan terakhirnya menerobos masuk dan membunuhmu. Kakek, jangan nakut-nakutin aku. Kalau ada cara, bilang saja cepat. Takut? Itu semua akibat ulahmu sendiri. Pada saat fajar, lumuri darah anjing hitam ke seluruh pintu. Setelah 2 kali terluka, dendamnya berkurang banyak. Jadi saat dia menabrak pintu dan kena darah anjing, kakek pasti bisa mengalahkan dia. Ya. Tunggu saja di sini. Aduh, Xiaofang. Sebenarnya aku nggak mau nyakitin kamu. Tapi kata kakek, manusia dan hantu itu beda jalan. Aku benar-benar nggak punya pilihan. Aduh, Xiaofang. Sebenarnya aku nggak mau nyakitin kamu. Tapi kata kakek, manusia dan hantu itu beda jalan. Aku benar-benar nggak punya pilihan.
Shiwuga. Aku datang. Xiaofang! Kamu datang. Shiwuga. Kenapa nggak tarik aku sih? Aku nggak cantik. Cantik, cantik. Shiwuga, kamu sakitkan aku. Shiwuga. Xiaofang, maaf ya. Aku kaget banget, hampir mati ketakutan. Datang lagi? Kak Shiwu, aku tulus banget sama kamu. Kenapa kamu malah nyakitin aku? Ingat apapun yang dia bilang. Jangan percaya. Jangan lemah hati. Semua ucapannya cuma bohong. Apapun yang keluar dari mulut mereka, sama sekali nggak benar. Aduh, sakit Kak Shiwu. Kak Shiwu, aku beneran nggak mau nyakitin kamu. Aku nggak percaya semua bohongnya. Aduh, Pergi! Kak Shiwu, kamu kejam banget. Lindungi aku, leluhur-leluhur, tolong aku. Xiaofang, jangan balik lagi. Aku juga nggak mau nyakitin kamu. Kakek, Xiaofang nggak bermaksud jahat sama aku. Bisa nggak kasih dia jalan keluar? Bukan aku yang nggak kasih. Dia sendiri yang nggak membebaskan kamu. Kalau dia nggak datang, aku juga nggak akan ganggu dia. Xiaofang, jangan datang lagi. Jangan datang lagi. Shiwu, kamu harus kuat selanjutnya. Jangan ragu-ragu, atau nyawamu hilang. Aku paham. Sudah hampir subuh, sebentar lagi. Xiaofang, pergilah. Jangan maksa lagi. Kamu nggak bisa masuk. Tidak. Oh, Kak Shiwu, kamu milikku. Aku pasti bawa kamu pergi. Xiaofang, kenapa kamu harus begini? Kak Shiwu, ikut aku. Kakek, tolong. Bocah durhaka. Manusia punya jalannya, roh juga punya jalannya. Kamu sudah kelewat batas. Sekarang pulang ke tempatmu. Masih sempat. Orang tua sial. Kamu ganggu rencanaku. Buka mata batin. Bentuk barrier. Kak Shiwu, kumohon. Ayo ikut aku. Keras kepala. Hari ini aku selesaikan kamu. Apa salahku? Aku cuma mau bareng orang yang aku suka. Aku salah apa? Suka orang itu nggak salah. Tapi hubungan manusia dan roh, ini cuma bakal celakain dia.
Ayo. Kakek, ampuni dia ya. Aku sama dia. Bagaimanapun, Bingung. Manusia punya jalan, roh juga. Langgar aturan, pasti ada bencana. Bingung. Manusia punya jalan, roh juga. Langgar aturan, pasti ada bencana. kakek, bebaskan dia ya. Aku janji dia nggak bakal cari aku lagi. Kamu mau jamin pakai apa? Dia sendiri yang tentukan. Manusia dan roh beda cinta dalam itu nggak langgeng. Akhirnya nyakitin diri dan orang lain. Kalau dia datang lagi, aku dan dia tak akan berhenti sampai salah satu mati. Bunuh atau biarkan. Terserah kau putuskan. Apa itu cinta di dunia? Bisa bikin orang rela mati. Sepasang kekasih terbang kemana-mana. Sayap tua lewati panas dan dingin. Pergilah, jangan kembali lagi. Kak 15. Ayo pergi. Kak 15. Tubuhku ada di belakang bukit. Kumohon kakak makamkan baik-baik. Jangan biar berserak di alam liar. Xiao Fang, Tolong ada zombie, tolong ada zombie. 15. Ambil senjata. Dulong dan tukang kayu Chen muncul. Tolong ada zombie. Ular zombinya di mana? Tadi masih ada, sudah gigit beberapa ternak. Begitu kalian datang, dia lari lagi ke belakang bukit. Cepat kasih tahu yang lain. Kunci pintu, jangan keluar. Oke. Dua pembawa masalah itu ke belakang bukit mau ngapain? gawat. Aku tahu, Apa kau bilang? Xiao Fang bilang semalam, tubuhnya masih di belakang bukit. Dua pembawa masalah itu, sepertinya mereka mau ambil tubuhnya. Gawat. Xiaofang masih dipenuhi dendam. Jiwanya belum pergi. Kalau dua bajingan itu menggigitnya lagi. Jiwa dan raganya akan menyatu. Jadi super kuat. Bisa terbang, bisa lenyap, bisa apapun. Jadi, bukankah itu bagus? Bagus apanya? Dia bakal kehilangan akal sehat. Jadi monster yang cuma bisa bunuh. Cepat pergi bawa Xiaofang pulang. Oke, aku pergi sekarang. Tunggu. Xiaofang ini baru lewat masa pernikahan. Orang hidup jangan dekat. Bungkuk sekali, tabur tanah. 3 kali membungkuk, usir roh jahat, lalu bawa dia pulang. Kakek, bagaimana kalau kakek ikut aku? Sendiri aku agak takut. Takut apaan sih? Kakek masih harus siap-siap menghadapi dua bajingan itu. Oh! Xiao Fang. Bukit belakang ini luas. Mau cari di mana? Kak Shiwu. Siapa? Kak Shiwu. Siapa? Jangan nakut-nakutin aku. Kak Shiwu. Aku lihat kamu. Kamu nggak bisa lari. Xiao Fang. Yang tunjukin jalan barusan. Apa Xiao Fang? Sama persis seperti waktu hidup. Tak ada makhluk berani mendekat. Ternyata memang orang hidup dilarang dekat. Maaf. Hidupku selalu mengembara kemana-mana. Hari ini aku antarmu pulang kampung. Semoga tenang di alam sana. Terima kasih. Xiao Fang sudah pergi. Xiao Fang sudah pergi.
Xiaofang benar-benar sudah pergi. Ada apa ini? Apa aku kena kejebak lagi? Jalannya mana? Jalanmu sudah mentok. Siapa yang bicara? Tulong. Ternyata kamu ini ulahmu, kan? Mutar aja terus. Ini lingkaran sihirku. Tunggu hingga matahari terbenam. Itulah waktunya kau mati. Dulok, benar-benar kamu... Dengar ya, lebih baik lekas lepaskan aku. Kalau kakekku datang, kamu pasti tamat. Aku tunggu, kalau si Zhang Daoji itu datang, kalian berdua aku habisi. Tulong. Sialan kau. Habis sudah. Semoga saja kakek bisa menemukan kita. Xiaofang, kamu kan selalu mau ajak aku pergi. Mau bersamaku. Kali ini, kita benar-benar akan bersama. Tahan napas. Tahan napas. Jalan ke kiri. Tahan napas. Jalan ke kiri. Kakek. Kakek kena masalah. Dulong ada di belakang gunung. Untung aku lebih cepat darinya. Aku duluan bawa Xiaofang. Kamu ketemu Dulong? Iya. Di jalan bawa Xiaofang pulang, aku masuk ke formasi sihir Dulong. Sudah setengah jam muter tapi tak keluar. Dulong bisa pasang formasi? Ilmunya belum hilang. Pikirannya juga masih. Mungkin dia hampir jadi Jiangxi terbang. Gimana kamu bisa keluar? Karena Xiaofang yang tunjuk jalan. Segalanya sebab akibat. Kamu selamatkan dia. Dia selamatkan kamu. Terikat tak jelas. Kakek, takutnya malam ini Dulong dan tukang kayu Chen akan makin kejam. Dua biang masalah itu sudah kuat. Kemampuanku mungkin sudah tak bisa tahan mereka. Kalau kakek tak bisa tahan, habislah kita. Kalau tak kuat, aku bisa pakai formasi. Aku mau ambil dendam Xiaofang. Pakai itu sebagai umpan, pasang formasi 4 yin di sini. Kakek, apa itu 4 yin? Langit, bumi, manusia, waktu, itulah 4 yin. Medan istimewa dikelilingi pegunungan. Tak pernah kena matahari seharian. Itu tempat 4 yin. Langit, bumi, manusia, waktu adalah 4 yin. Medan di sini unik, dikelilingi gunung, sepanjang hari nggak kena cahaya matahari, jadilah tempat 4 yin. Karena itu. Mayat hidup membunuh orang. Gawat, bencana datang begitu cepat. Zhang Daojiu, hari ini kau ambil bunga dulu. Besok hari matimu. Cepat pergi. Itu zombie. Tak nyangka semalam saja 5 orang tewas sekaligus. Zombie mengamuk Cusu. Cepat cari cara. Kalau begini terus, malam siapa berani keluar? Akan segera kuurus hal ini. Yang paling urgent, kelima jenazah harus segera dikremasi. Tunda sedikit langsung berubah. Berubah? Orangnya sudah mati, gimana berubah? Mereka semua kena racun mayat. Tak lama lagi mereka jadi zombie. Aku segera panggil orang bakar semua mereka. Kremasi sebelum matahari terbenam. Untuk jaga-jaga juga, semua usahakan tidak keluar malam. Di jendela kamar tidur sendiri. Taburkan beras ketan tipis-tipis. Tabur beras ketan? Beras ketan hilangkan racun zombie. Zombie tak berani mendekat. Baik-baik. Aku ke toko beras di kota, belikan untuk warga desa. 15, ayo kita pergi, kamu siapkan perlengkapannya. Iya. Jenazah Xiaofang sudah aku kubur. Pakai dendamnya. Di sini aku pasang formasi 4 yin maut. Formasi ini sangat yin, sangat menarik bagi 2 pengacau itu. Bisa menarik mereka banget. Dan juga saat yin dan yang bertemu di tengah malam, energi yin akan jadi yang murni khusus buat lawan pengacau itu. Bagus banget. Kita tunggu di sini saja. Tunggu 2 pengacau itu, biar mereka datang. Tidak. Formasi ini ada kelemahan fatal. Kalau dinyalakan, 2 pengacau itu masuk duluan, mereka kayak makan suplemen. Serap yin berubah jadi yang murni. Nanti bahkan matahari pun tak takut lagi. Tak ada yang bisa kalahkan mereka. Ini tidak bisa. Itu juga tidak. Lalu kita harus bagaimana? Makanya, kamu yang tahan 2 pengacau itu. Aku yang tahan? Aduh kakek, jangan bercanda. Kenapa harus aku yang tahan?
Sama aja ngasih makan pengacau itu, kalau harus tahan kakek aja. Aku yang tahan. Kamu yang kendalikan formasi 4 Chin ini. Oke deh. Gimana aku bisa menahannya? Kamu sendiri pasti nggak bisa. Pergi cari orang di desa. Cari tukang besi, tukang jagal, tukang kayu, dan tukang batu. Ngapain cari mereka? Tukang besi, tukang jagal, tukang kayu, tukang batu. Mereka sering keliling kampung. Suka hilang muncul. Makan di banyak rumah. Dapat duit dari warga. Terkena duniawi. Ada kekuatan manusia. Setan biasa. Takut ganggu mereka. Nggak mungkin. Tukang kayu Chen bukankah dijebak Dulong? Nggak mungkin. Tukang kayu Chen juga dijebak Dulong? Saat tukang kayu Chen dijebak, Dulong masih manusia. Iya. Sepertinya nggak pernah dengar. Profesi ini pernah diganggu setan. Selain itu, mereka cocok dengan emas, kayu, air, tanah. Kamu elemen api. Kalian berlima pas kelima unsur. Bisa bikin formasi 5 unsur. Anti segala setan. Oke, aku cari sekarang. Oh iya. Suruh bawa alat kerja masing-masing. Tukang jagal Chen, tukang jagal Chen. Ciu ada urusan. 2 pembuat onar itu akan dibawa kakek ke tempat kita. Sekarang kakek suruh aku undang kalian. Bawa alat makan kalian. Untuk bantu. 2 pembuat onar itu sudah lukai banyak orang. Aku dan Paman Jo akan urus mereka. Oke, ayo. Terima kasih atas bantuan kalian. Zhang Daoju sangat berterima kasih. Paman Jiu, kau terlalu sopan. Desa ini milik kita semua. Kita juga harus bantu. Benar, Paman Ju tak perlu takut setan atau onar. Ku sering jalan malam, setan saja takut kalau lihat aku. Baik. Semuanya, mulai jam 9 malam ini, kalau dia datang, kalian langsung ke halaman. Berdiri berjajar. Kalian penuh energi. Pasti setan itu akan datang. Kalau 2 setan itu berani datang, aku bakal tebas dia. Jangan, setan itu kebal senjata. Kalau dia datang, langsung bentuk lingkaran. Si Wuwu nyalain lampu darah ayam. Iya. Kalau dia mau nekat masuk, kalian langsung bentuk lingkaran. Langkah maju perlahan. Paksa dia mundur. Setengah jam kemudian, dia pasti makin liar. Langsung balik ke rumah. Iya, mengerti. Saat itu aku bisa mulai formasi Yin. Yin Yang dibalik. Habisin mereka total. Kakek, sudah malam. Mulai sekarang. Oke, mulai. Awas, 2 setan itu datang. Awas, 2 setan itu datang. Bentuk formasi. Trik murahan. Pergi. Sekuat itu. Kita naik habis itu. Jangan ke sana, dengar kata kakek, kita jaga saja. Paman Ju terlalu waspada. 2 setan kecil ini, kita bisa tahan sampai mati bunuh saja. Oke. Hei, jangan ke sana. Hajar mati mereka. Cari mati. Tolong Paman Ju. Paman Ju. Tolong. Formasi 4 Yin. Tua bangka, siap-siap mati. Tidaklah baik. Dao Mao Shan punya cara usir roh jahat. Memohon guru leluhur mengusir malapetaka. Mohon guru leluhur turun.